Saudara, ketika kita memasuki gerbang, saya teringat beberapa tahun yang lalu di tempat kami di Makassar, bahkan hotel itu belum ada. Tapi tiba-tiba satu kali Tuhan suruh kerjakan hotel. Dan saya ingat sekali ketika diangkat untuk para wisata dan perhotelan. Mata saya tertuju dan saya berkata, Tuhan, satu kali kelak aku percaya Kau berikan. Jadi ketika Tuhan menyuruh untuk membangun hotel, saya merasa sepertinya mustahil karena kami gak punya uang. Tapi Tuhan tiba-tiba ingatkan, saat itu iman kita. Dan itu terjadi, saudara. Jadi seperti kata Pak Luki, seperti kata Pak Petrus, jaga hatimu untuk tetap percaya. Sebab Tuhan menjadikan seperti apa iman saudara. Saya akan sedikit sharing waktu saya 10 menit. Setelah itu kita akan memberi persembahan. Kita sudah memasuki gerbang masa Daud, Salomo, dan Yusuf. Saya ingin sharing ketika Tuhan ingin memberkati saudara. Rahasia ketika Tuhan ingin memberkati kita. Saya dapatkan firman ini ketika baru pulang dari Kendari. Kami baru buka Pak Comot di sana. Sampai hari ini 1.000 orang lebih dan selalu antri, puji Tuhan. Tapi ketika saya merenungkan hal itu, tiba-tiba Tuhan singkapkan firman ini, yaitu rahasia ketika Tuhan ingin memberkati Anda. Mari lihat Kejadian 22 ayat yang kedua. Biar Tuhan temukan alasan mengapa Dia harus memberkati saudara. Kalau tidak ada alasan, iblis bisa menggugat saudara. Ya. Jadi jangan dipikir bahwa saudara secara otomatis Tuhan memberkatimu. Ada banyak orang rajin beribadah dan dia berpikir itu cukup untuk Tuhan memberkati. Dan ketika Tuhan tidak memberkati, mereka mulai komplain, aduh itu salah Ibu Iin, kenapa saya sudah masuk gerbang kemudian saya tidak mengalami. No. Hari ini kita akan melihat rahasia ketika Tuhan memberkati saudara. Karena Tuhan tidak ingin hanya Anda jago di gereja. Tuhan mau sungguh-sungguh supaya apapun yang saudara kerjakan, ini benar-benar saudara menduduki, menerima itu. Saudara benar-benar ada pengurapan, ada berkat Salomo, Daud, dan Yusuf. Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang aku katakan kepadamu. Waktu ayat ini sudah sering kita dengarkan, sudah sering kita baca. Dan saya bertanya, Tuhan, mengapa engkau minta Ishak, anak satu-satunya? Dan saudara kita tahu, setelah itu waktu Abraham persembahkan Ishak, dan Tuhan tahu hati daripada Abraham, dia menggantinya dengan domba. Dan sejak itu Israel, keturunan Abraham, mengenal satu pribadi Tuhan. Dia Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Jadi apa yang saudara persembahkan, kenapa Tuhan minta Ishak yang terbaik? Sebab itulah alasan sehingga Abraham, Ishak, dan Yakub keturunannya
diberkati. Dari cara kita mempersembahkan, dari cara saudara, Tuhan bisa lakukan apa saja. Tapi Tuhan harus menguji hati setiap orang sebelum dia dipercaya. Ada banyak orang ketika dia diberkati, dia tanya Tuhan. Kalau dia memberi persembahan kepada Ibu Iin, dia tanya, Ibu, ini buat apa? Kenapa tidak ada ucapan terima kasihnya? Bagian saya apa? Kalau saya persembahkan ini, kenapa Tuhan saya tidak dapatkan? Abraham tidak bertanya ketika dia memberi. Kalau saudara memberi persepuluhan, hari ini sedang banyak viral, orang tidak bicara tentang persepuluhan dan mereka takut. Saya tidak pernah takut, saudara. Karena dari umur 17 tahun sampai dengan sekarang, saya mau berkata, lebih dari itu Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Letaknya di hati, saudara. Letaknya di hati. Kalau Abraham tidak hitung-hitungan, jangankan harta, anak satu-satunya dia berikan. Itulah alasan mengapa Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya. Bahkan melalui mereka orang diberkati. Saya berdoa itu mengubah hati saudara. Saya beri 2 contoh. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13. Ini bicara tentang ketika Elia diberi makan dengan janda Sarfat. Dan saat itu janda Sarfat memberi, tapi dia hanya punya sedikit tepung dan minyak. Saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, bukankah sebelumnya Tuhan memberi makan lewat malaikat daging yang banyak, bahkan malaikat memberi minuman? Bukankah engkau punya seluruh kekayaan? Engkau punya seluruh hewan, seluruh gunung. Di Mazmur 50 bicara tentang hal itu. Kenapa Tuhan minta? Sebenarnya ada satu alasan, agar supaya janda Sarfat itu diberkati Tuhan. Di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa minyak dan tepungnya tidak pernah habis sampai musim kekeringan lewat. Jadi kalau Tuhan meminta persembahan, bukan karena dia tidak bisa, tapi dia sedang menguji hatimu. Untuk alasan itu dia memberkati saudara. Jadi jangan dengarkan orang yang berkata, kenapa kita mau mempersembahkan? Untuk apa itu? No, berikan bagi Tuhan apa yang menjadi bagian. Saya beri contoh yang kedua, Elisa datang di Sunam, 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Dan ketika dia datang di daerah Sunam, ada seorang perempuan yang kaya, yang lumayan kaya lah. Dia terus memberi makan, memberi minum, memberi banyak hal. Orang lain gak peduli Elisa. Tapi wanita ini berbeda. Di tengah-tengah dia punya pergumulan, tidak punya anak. Tapi dia selalu melayani hamba Tuhan itu. Dan tiba-tiba Elisa berkata di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 13. Kenapa dia bersusah-susah hati memberi? Dan kemudian Elisa berbicara, tahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Jawab wanita ini apa? Tuhanku, jangan beri aku pengharapan, karena aku tidak pernah berpikir tentang hal itu. Waktu hatimu tulus menabur, hatimu tulus melakukan untuk Tuhan,
yang saudara tidak bisa beli, yang saudara tidak bisa lakukan. Dia punya uang, tapi Tuhan memberinya anak yang bahkan dia tidak bisa beli. Saya berdoa hari ini, kalau engkau ingin memasuki masa ini, Rema ini benar-benar kuat. Apa yang menarik berkat? Orang-orang berkata, Pak, ini belum pernah terjadi di Kendari. 1 minggu lebih, 1.000 orang lebih makan. Sampai orang bungkusan kami bilang, no, stop. Sogogi di sampingnya juga penuh. Daerah itu tadinya sepi, gelap. Daerah itu jadi macet sekali. Kan ada Patsongot, ada Sogogi dibuka. Tapi ketika Tuhan bicara ke saya, nah, anointing menarik berkat Tuhan. Jangan pernah jual pengurapanmu. Hiduplah saleh. Karena itu berkat akan mengikutimu. Buat alasan. Jangan dengarkan iblis berkata, pelayanan hebat, tapi persinahan jalan terus. Itulah sebabnya kau tidak diberkati. Jangan dengarkan alasan, ya kalau kita lemah. Selalu ada motivasi yang lain. Kalau saya kasih ini, apa yang saya lakukan? Kalau saya buat ini, apa yang saya diberikan? No. Kalau ada anointing, kau akan menjaga itu. Karena itu membuat urapanmu bocor. Kepahitan, kekecewaan, motivasi yang salah, kemarahan, itu membuat urapanmu bocor. Jangan komplain sama ibu. Saya ikut Bahtera bahkan dari orang tidak tahu saya. Hari ini ada undangan konferensi di Kanada. Dan dia bilang bicara kepada bisnismen di Kanada dan Amerika. Konferensi hamba Tuhan. Saya berkata, siapa saya Tuhan? Dan dia bilang begini, kami kehilangan itu di Amerika dan di Kanada. Kemurnian, ketulusan. Mereka mungkin bisa punya uang yang banyak, tapi kehilangan kemurnian dan ketulusan. Yang tahu saudara. Jadi jangan pernah inginkan hanya berkat yang besar. Ingat baik, ketika perwira itu membawa hartanya, dan kemudian ada nabi, Elisa berkata, aku tidak mau ambil persembahan. Tapi Gehazi berkata, aku mau. Dan dia ambil itu. Saudara lihat, ada transfer dosa yang terjadi. Jadi mari berkata saudara, kita hanya mau ambil yang Tuhan beri. Kita hanya mau berkat yang dari Tuhan yang tulus. Kita tidak mau kusta putih. Kita tidak mau kehidupan mereka yang tidak takut Tuhan. Kita inginkan berkat yang dari Tuhan di hidup kita. Tujuan kita bukan uang, tapi memuliakan Tuhan. Tuhan punya cara untuk memberkatimu. Tanpa harus berbohong, tanpa harus berdusta, tanpa harus. Karena urapan itu jauh lebih penting. Hidup yang saleh itu jauh lebih penting. Karena itulah caranya engkau memuliakan Tuhan. Hari ini saya ingin berdoa. Tapi saudara, saya tidak minta untuk maju. Saya berdoa buat beberapa orang. Tuhan taruh kuat di hati saya. Buat saudara yang mau berkata, Tuhan, aku mau kau berkati hidupku. Ada banyak beberapa orang yang bahkan engkau tidak membayar perpuluhan. Tapi waktu saudara berdoa, berlututlah, tapi sekaligus bayarlah perpuluhanmu
yang tidak pernah kau bayar. Tidak ada orang yang menyuruhku, tadi saja baru Tuhan bicara. Perpuluhan itu bukannya Tuhan memberkati keuangan saudara, tapi perpuluhan juga membuka tingkap-tingkap langit. Bahkan kandunganmu yang tadinya tertutup, terbuka. Apapun yang tertutup di hidupmu, itu dibuka oleh Tuhan. Ada hamba Tuhan pendoa saya berkata, Pak, kenapa saya gak pernah diberkati? Saya doa puasa kuat, saya pendoa, saya menggembalakan 25 tahun. Dan saya tanya, apakah kau bayar perpuluhan dan memberi persembahan? Tidak, saya kan pendeta. No, itulah sebabnya kau tidak diberkati. Tapi ketika dia diubah oleh Tuhan, saudara tahu anaknya bahkan pergi kuliah ke China, S1, S2. Anak yang lain masuk jadi kerja di Papua, saudara. Hidupnya mereka diberkati. Yang tadinya bahkan menyekolahkan anak saja tidak mampu. Kalau saudara, saya tahu ini tidak mudah. Karena mencabut mamon itu tidak mudah. Kalau masih sedikit, mudah. Tapi kalau sudah banyak, hanya hati yang tulus dan takut Tuhan, kau melakukannya. Mari siapkan persembahan saudara. Dan kau yang mau berkata, Tuhan, mulai hari ini, aku ingin selalu membawa persembahan. Engkau punya alasan mengapa Engkau memberkatimu. Mari saudara yang mau, saya akan berdoa. Saya pun berlutut. Karena ketika Tuhan memberkatimu, itu tidak mudah, saudara. Kalau saudara rindu, mari berlutut dan angkat tanganmu di hadapan